Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain cerita yang seru banget nih. Judul filmnya adalah Ternet Ninja. Nah, film ini menceritakan seorang anak yang sering dikerjai oleh teman-temannya. Dan akhirnya dia diberikan boneka ninja yang ternyata boneka tersebut bisa hidup dan membela bocah culun tersebut dari orang jahat. So, yang penasaran, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film di sebuah pabrik boneka di Thailand, terlihat nih para pekerja yang sudah kelelahan membuat boneka ninja. Lalu datang direktur asal Denmark bernama Eber untuk memeriksakan pabrik barunya itu. Dia datang dengan seorang penerjemah nih. Terlihat para pekerja pabrik didominasi anak-anak di bawah umur. Lalu Eber menaruh shellnya di atas tempat bahan jahit. Terlihat saat seorang anak laki-laki yang sudah kelelahan bekerja. Dia nggak sengaja mengambil shell kotak milik Eber dan menjahitnya ke boneka ninja. Melihat hal itu, Eber yang kesal memukul anak laki-laki itu hingga meninggal. Setelah kejadian itu, Eber pun akhirnya pergi. Namun, tiba-tiba petir menyambar boneka ninja itu, yang menyebabkan nih boneka itu dirasuki oleh roh dan membuatnya menjadi hidup. Boneka ninja itu berjalan hingga akhirnya sampai ke kapal kargo dan ditemukan oleh kapten kapal. Kemudian scene berpindah ke negara Denmark. Di sana terlihat seorang anak bernama Alex. Dia ini tinggal bersama saudara tirinya yaitu Sune dan ayah tirinya bernama John. Saat sarapan terlihat John membedakan Sune dan Alex. Dia hanya membelikan roti untuk Sune saja. Lalu di sekolah Alex bertemu temannya bernama Odi. Saat di kelas, Alex terus memperhatikan wanita yang dia sukai bernama Jessica. Nah, karena hari ini hari ulang tahun Alex, semua keluarganya kumpul untuk merayakannya. Termaksud pamannya bernama Stewart. Lalu John memberikan hadiah untuk Alex berupa bunga matahari replika. Dan dia juga memberikan Sune hadiah berupa video game. Terlihat di sini John membedakan anak-anaknya. Lalu Stewart memberikan kado khusus untuk si Alex berupa boneka ninja kotak-kotak dari Thailand. Besoknya di sekolah Alex memamerkan bonekanya kepada teman-temannya. Lalu datanglah si Glenn yang selalu membuli Odi dengan mengambil kacamatanya. Tiba-tiba boneka ninjanya berbicara dan Glenn mendengar itu sangat kesal. Dia mengira Alex yang berbicara lalu mencoba memukulnya. Untung saja gurunya datang dan menghentikan Glenn. Lalu di sini Jessica kagum melihat keberanian Alex. Di sini mereka semua mengira Alex lah yang berbicara melawan Glenn. Singkat cerita, saat mau pulang, Alex memastikan boneka ninjanya yang bisa berbicara. Tiba-tiba Glenn datang menjawab perkataan Alex. Di sini dia memperingati Alex untuk tidak melawannya dan mengancamnya. Lagi-lagi saat Glenn pergi, boneka ninja itu berbicara. Alex yang panik langsung pergi bersama sepedanya, disusul dengan Glenn yang mengejarnya. Lalu boneka ninja itu membuat kesepakatan dengan Alex. Dia akan membantunya jika Alex juga membantunya. Akhirnya Alex pun menyetujuinya dan boneka ninja itu menyemprotkan sesuatu ke mata Glenn hingga dia terjatuh. Saat sampai di rumah, Alex masih tak menyangka boneka ninjanya bisa berbicara. Lalu datanglah Sune memberitahu nih bahwa dia diundang di pesta ulang tahun Jessica. Dia tahu bahwa Alex menyukai Jessica karena melihat puisi di dalam buku milik Alex untuk Jessica. Lalu di sini si Sune mengancam Alex untuk mengerjakan tugasnya. Kalau enggak nih, dia akan menyebarkan puisinya itu. Setelah itu boneka ninja tersebut terus berbicara kepadanya. Alex masih tidak percaya nih boneka itu bisa berbicara. Di sini boneka ninja itu memperkenalkan bahwa dia akan menjadi temannya. Dan sebelumnya nih mereka sudah berjanji untuk saling membantu. Dia akan membantu Alex melawan Glenn. Begitu juga Alex akan membantu ninja tersebut. Lalu dia menunjukkan kartu yang dia temukan ke Alex. Ternyata nama pemilik kartu tersebut adalah ayahnya Jessica. Boneka ninja ini ingin mengembalikan kartu itu langsung kepada pemiliknya. Kemudian Alex membawa boneka ninja ke markas miliknya dan Odi. Nah, di sana boneka ninja ini melatih Alex. Chicken shit loser. You say that a lot. Because it hurts like hell.
You're learning. Besok paginya di kantin, boneka ninja ini meminta Alex mengikuti ucapannya dan ditonton oleh murid-murid di sana. From the special needs class. What? At some point in time. Me. Therefore, in the name of justice. Ternyata mereka menantang Glenn untuk bertarung dengan Alex di markasnya. Di sini tentu aja Glenn pun menerima tantangan tersebut. Kemudian Jessica menghampiri Alex. Melihat keberanian Alex, dia mengundang Alex ke pesta ulang tahunnya. Setelah itu, Alex dan boneka ninja membuat arena pertarungan di markasnya. Sekaligus dia belajar jurus ninja. He has directed other movies. Berhari-hari mereka melakukannya bersama, dan Alex pun terus berlatih jurus ninja. Malam harinya, Alex yang penasaran menanyakan nih, apakah dia seorang ninja. Lalu di sini boneka ninja menjelaskan tentang ninja. Para ninja melindungi komunitas rahasia mereka dari incaran samurai yang terancam oleh klan ninja. Karena itu, pangeran mereka mengirim 4.000 prajurit untuk menghancurkan mereka. Tapi beberapa melarikan diri, sementara sisanya meninggal. Dan ada satu orang yang melarikan diri, yaitu Taiko Nakamura. Dia dan 10 orang klan ninja bersembunyi di tengah hutan. Namun para samurai menemukan mereka. Nakamura pun akhirnya di sini melawannya. Lalu para samurai berhasil membakar dan menewaskan 10 orang tersebut. Secara bersamaan dia bunuh diri untuk balas dendam dan keadilan. Dan ternyata Taiko Nakamura menjadi roh balas dendam, dan dia bisa muncul dimanapun, bahkan di sebuah boneka. Singkat cerita, akhirnya tiba hari pertarungan antara Alex dan Glenn dengan ditonton semua orang di sana. Di sini Alex memulai dengan mengerjai Glenn. What the hell are you doing? Hingga akhirnya Alex berhasil mengalahkan Glenn, tapi tiba-tiba Glenn menghajarnya. That actually hurt. Akhirnya Alex menggunakan jurus ninja yang diajarkan Nakamura, dan di sini membuat Glenn kalah. Lalu Alex meminta Glenn untuk meminta maaf kepada orang-orang yang telah dibully olehnya. Singkat cerita, malamnya dia dan Nakamura datang ke pesta ulang tahun Jessica. Di sana Alex menjadi pusat perhatian teman-temannya nih, karena telah mengalahkan Glenn. Kemudian Alex menemui ayah Jessica. Di sini Nakamura berniat membunuhnya. Namun ternyata ayah Jessica mempunyai nama yang sama dengan pembunuh itu. Lalu Alex bertemu dengan Jessica yang mengajaknya berdansa. Nakamura menyadarkan Alex nih tentang misi mereka dan harus membantunya. Karena dia sudah membantu Alex mengalahkan Glenn, Alex harus membantunya mencari Eber. Namun Alex tidak mau membantunya karena ini kesempatannya untuk mendekati Jessica. Nakamura pun akhirnya marah dan mengerjai Alex di depan teman-temannya. Lalu Nakamura juga mengatakan nih bahwa Jessica di bawah standar Alex. Mendengar itu, Jessica marah kepada Alex yang dikiranya Alex yang mengatakan hal tersebut. Kemudian Alex menemui Nakamura yang berada di luar. Dia marah nih atas tindakan Nakamura kepadanya. Singkat cerita, akhirnya Alex mau membantu Nakamura menemukan Eber. Mereka akhirnya tiba di rumah Eber. Diam-diam mereka masuk ke dalam rumah tersebut. Nah, saat masuk ke dalam kamar, mereka menemukan tiket Eber yang akan pergi ke Thailand. Lalu Eber masuk ke dalam kamarnya. Dengan cepat Nakamura menyerangnya dengan pisau. Namun Eber berhasil kabur. Kemudian Eber memanggil polisi, dan di sini akhirnya Alex mengetahui yang sebenarnya, bahwa dia berniat membunuh Eber karena dia telah membunuh seorang anak laki-laki di Thailand. Lalu mereka semua mencoba kabur dari sana sebelum polisi menangkapnya. Again.
Coming through. Di perjalanan pulang, mereka berdebat karena Nakamura telah memanfaatkannya. Niat Nakamura ingin memberikan keadilan karena Eber telah membunuh anak laki-laki tersebut. Di sini akhirnya Nakamura menanyakan kapan penerbangan Eber ke Thailand, tapi Alex tak ingin memberitahunya. Hal itu membuat Nakamura marah dan mengancam akan membunuhnya. Namun Nakamura tak bisa melakukan itu karena mereka telah melalui berbagai hal bersama. Maka dari itu nih, Nakamura memutuskan akan membunuh Sune, saudara tirinya. Dengan cepat, Nakamura langsung pergi ke rumah Alex dan Alex akhirnya di sini mengejarnya. John! No, John! What's going on? Kemudian ayah ibunya datang. Mereka melihat Alex mencoba membunuh Sune. Alex mengelak nih, bukan dia, tapi ninja yang mencoba membunuh Sune. Di sini ibunya nggak percaya dengan perkataan Alex, hingga akhirnya dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa oleh orang tuanya. Di sana muncullah Nakamura. Dia terus menanyakan kapan penerbangan Eber, tapi Alex tetap tidak mau memberitahunya. Singkat cerita, setelah perdebatan yang panjang, Alex berjanji akan membantu Nakamura dengan menghukum Eber di penjara, bukan dengan membunuhnya. Kemudian dokter masuk ke dalam ruangan. Nakamura mengancam dokter nih agar Alex dikeluarkan dari sana. Di sini Alex mempunyai rencana nih memberikan hadiah perpisahan ke Eber sebelum berangkat ke Thailand. Besoknya Alex menemui pamannya. Dia menanyakan cara mendapatkan obat-obatan terlarang. Lalu pamannya memberitahu dengan menelpon seseorang bernama Scooter. Kemudian Alex pun meminta nomor telepon orang tersebut. Namun pamannya tidak mau memberitahunya. Karena mabuk, tidak sengaja pamannya malah menunjukkan buku teleponnya kepada Alex. Alex pun mendapatkan nomor telepon orang tersebut. Lalu dia menelpon penjual dan memesan 1 kilogram. Mendengar itu membuat si penjual kaget nih. Kemudian mereka berencana melakukan transaksi di suatu tempat. Sesampainya di sana, Alex langsung menemui si penjual dan mendapatkan barang yang dipesannya. Namun di sini Alex tak membayar sesuai dengan harganya, yang membuat si penjual marah dan akhirnya ingin memukul Alex. Disinilah Nakamura muncul dan menghajar si penjual. Setelah itu, Alex memasukkan obat tersebut ke dalam tubuh boneka ninja atau si Nakamura. Sebelum Nakamura pergi, Alex memberikan hadiah perpisahan kepada Nakamura nih. I have nothing for you. You've given me so much. It's been fun. Yeah. Singkat cerita, mereka sampai di bandara. Terlihat Nakamura diam-diam menggunakan handphone milik Alex. Lalu di sana terlihat Eber telah sampai di bandara. Namun ternyata dia membawa kopernya langsung ke kabin. Excuse me. Oh! Damn. Di sini Alex mempunyai ide memasukkan Nakamura ke tas orang lain yang akan pergi ke Bangkok. But my body feels shut down. Didn't see it, and now you were gone. Oh, suddenly I'm looking ahead, and I know our time is. Nah, sesampainya di Thailand, Nakamura langsung mengejar Eber. Lalu dia memancing anjing polisi agar mengikutinya. You're finished, child killer. Hingga akhirnya Nakamura berhasil menjebak Eber. Dia tertangkap basah oleh polisi yang menemukan obat terlarang tersebut. Keesokan harinya di sekolah, Jessica menemui Alex. Dia berterima kasih atas pesan suara yang dia beri. Ternyata Nakamura memakai HP milik Alex untuk mengirim pesan kepada Jessica. Nah, saat makan malam, ayah tirinya dan Sune terlihat baik kepada Alex. Lalu ada berita di TV tentang penangkapan Eber di Thailand. Di akhir film diperlihatkan Alex melihat berita pencopetan. Lalu dia keluar rumah.
Nah, itu tadi alur cerita dari film Ternate Ninja. Gimana Sleeper? Seru ya pertualangan si boneka ninja demi membalaskan dendam seseorang. Tapi nih, buat kalian jangan sampai meniru adegan-adegan negatif yang ada di film ini ya. Pokoknya kita ambil sisi positifnya aja. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.